Apa jadinya jika seorang guru sekolah bisa melihat masa depan setelah insiden yang mengakibatkan dia koma selama 5 tahun? Penasaran? Dan inilah. Di awal cerita kita akan diperlihatkan kepada tokoh utama kita yang bernama Johnny, yang dimana si Johnny ini berprofesi sebagai seorang guru, dan ternyata si Johnny ini juga mempunyai seorang kekasih yang bernama Sarah, yang si Sarah ini diketahui juga berprofesi sebagai seorang guru di situ. It's a surprise. Friday. You sound like one of my students. I want you to read the legend. Selang beberapa saat si Johnny pun mengajak si Sarah pergi ke tempat roller coaster, dan ketika si Johnny ini asik berduaan di sana, tiba-tiba si Johnny ini mengalami pusing yang cukup berat. Kemudian si Johnny pun langsung mengajak si Sarah pulang ke rumahnya. Dan di saat pulang dari rumah Sarah itulah si Johnny ini mengalami kesialan yang luar biasa ketika ada sebuah truk oleng yang menghantam mobilnya. Alhasil si Johnny pun mengalami kecelakaan yang cukup fatal. Dan ketika si Johnny ini terbangun, alangkah terkejutnya si Johnny ini karena faktanya si Johnny ini mengalami koma selama 5 tahun. Dan di situ pula si Johnny ini harus menerima fakta bahwasanya si Sarah kekasihnya sudah meninggalkannya, bahkan menikah dengan pria lainnya. Dan di saat perawat ingin membersihkan tubuh si Johnny, tiba-tiba si Johnny ini langsung memegang tangan si perawat tersebut. Lantas Johnny pun mengatakan bahwasanya anak si perawat ini sedang dalam bahaya. Dan Anda bahkan saya akan terkejut bahwasanya yang dikatakan si Johnny ini benar-benar terjadi. Dan ketika si perawat ini pulang, alangkah terkejutnya perawat itu ketika melihat rumahnya terbakar. Tapi untungnya anaknya perawat tersebut bisa diselamatkan oleh pemadam yang ada di sana. Kemudian scene berfokus kepada si Johnny dan si Dr. Sam. Kemudian si Johnny pun mengatakan kepada si Dr. Sam bahwasanya dia mempunyai kemampuan khusus. Lantas kemudian si Johnny pun memegang tangan si dokter. Alhasil si Johnny ini mengetahui bahwasanya si dokter ini pernah terpisah dari ibunya waktu perang saat beliau masih kecil. Dan bahkan si Johnny ini pun tahu tempat tinggal dan nomor HP ibu si dokter tersebut. Dan karena si dokter ini penasaran, kemudian si dokter pun menghubungi nomor yang diberikan si Johnny. Dan alhasil setelah sekian lama si dokter pun akhirnya bisa mendengar suara ibunya lagi. That's it. Dan keesokan paginya si Johnny pun menemui si Sarah, kemudian menanyakan kabarnya. Lantas si Johnny pun mengingatkan si Sarah ini tentang kenangan-kenangan yang dulu pernah mereka lalui. Karena faktanya si Johnny ini belum bisa menerima bahwasanya dia telah meninggalkan si Sarah ini selama 5 tahun. Dan masih menganggap bahwa peristiwa tersebut terjadi hanya kemarin saja. Kemudian keesokan paginya si Johnny pun melakukan jumpa pers yang bertujuan untuk mencari tahu seseorang yang mampu menjelaskan kondisi yang dialami si Johnny ini. I touched her hand. Senator Proctor. Dan saat jumpa pers sudah terlaksana, lantas si Johnny pun mengatakan bahwasanya si Johnny ini mengalami sebuah fenomena unik, yang mana si Johnny ini bisa mampu melihat kehidupan seseorang entah itu masa depan, masa lalu, bahkan masa sekarang. Lantas kemudian salah satu orang di sana pun penasaran dan membiarkan si Johnny ini melihat masa lalunya. Alhasil si Johnny pun mengatakan kenangan tragis yang dialami pria tersebut, dan akhirnya pria tersebut pun langsung pergi dari tempat tersebut. Kemudian setelah si Johnny ini pulang ke rumahnya, dia pun didatangi oleh polisi setempat yang tidak sengaja melihat kemampuan si Johnny ini di TV. Dan kemudian polisi tersebut langsung menjelaskan bahwasanya dia membutuhkan bantuan si Johnny ini untuk menyelesaikan kasus yang dia tangani.
Kemudian cerita berfokus kepada si Joni dan si polisi beserta satu anak buahnya yang langsung mendatangi tempat kejadian pembunuhan itu. Kemudian polisi tersebut memberikan sebuah barang bukti berupa bungkus rokok milik pelaku. Tapi karena kekuatan si Joni ini hanya bisa berfungsi saat dia memegang tangan seseorang, alhasil dia pun tidak bisa menerawang barang bukti tersebut. Hit around the corner. Kemudian si polisi pun mendapatkan informasi dari anggotanya bahwasanya ada penemuan mayat wanita muda, dan setelah mendengar itu mereka pun langsung menuju ke tempat tersebut. Lantas si Joni ini menggunakan kekuatannya dan memegang tangan wanita tersebut untuk mengetahui pelaku pembunuh. Dan Anda bahkan saya akan sangat terkejut saat mengetahui bahwasanya pelaku dari pembunuhan ini adalah anak buah si polisi sendiri yang tadi ikut masuk ke terowongan bersama si Joni. Dan ketika si polisi ini mencari anak buahnya tersebut, anak buahnya ini langsung pergi untuk pulang ke rumahnya. Sadar bahwa dirinya akan dihukum penjara seumur hidup, lantas pelaku tersebut mengakhiri hidupnya dengan cukup tragis dengan cara menusukkan gunting ke dalam mulut dan hidungnya. Kemudian diperlihatkanlah si Dr. Sam yang mengajak si Joni untuk kembali ke rumah sakit agar si Joni ini lebih tenang. Lantas si Joni pun mengatakan bahwasannya banyak sekali yang membutuhkan bantuannya dengan cara menunjukkan banyak sekali surat-surat dari orang-orang yang meminta bantuan si Joni. Tapi si Joni ini tidak menanggapi surat tersebut karena dia hanya akan menggunakan kekuatannya saat terdesak atau untuk membantu menyelesaikan peristiwa seperti yang sulit diselesaikan seperti peristiwa pembunuhan kemarin. Alhasil si Joni pun mengatakan kepada si Dr. Sam bahwasanya dia lebih nyaman dan aman di rumahnya sendiri. Nothing can touch me here. I'm safe. So the body weakens. Kemudian keesokan paginya si Joni pun didatangi oleh seorang pria yang bernama Roger. Yang tujuan si Roger ini mendatangi si Joni adalah untuk meminta bantuan si Joni ini. Karena anak si Roger ini sulit sekali untuk bergaul dan bahkan tidak mau pergi ke sekolahnya. Dan Roger pun berharap agar si Joni ini bisa membantu anaknya. Keesokan harinya saat si Joni ini pergi ke rumah si Roger, kita diperlihatkan calon anggota DPR yang bernama Greg Stilson. Dan kedatangan si Greg ini ke sana hanya untuk mendekati si Roger ini, karena ternyata si Roger ini adalah salah satu orang terkaya di kota tersebut. This is Johnny. Remember I told Dan kemudian si Joni ini dipertemukan Roger dengan anaknya yang bernama Chris, yang karena si Joni ini dulu adalah seorang pengajar, akhirnya si Joni pun cukup mudah untuk melakukan pendekatan kepada si Chris ini. Alhasil si Chris pun mau bercerita tentang keluh kesalnya kepada si Joni ini. Dan di saat si Joni ini tidak sengaja memegang tangan si Chris secara tiba-tiba, alhasil si Joni ini melihat masa depan Chris di minggu depan, yang ketika si Chris ini akan diajak Roger untuk bermain hoki, pada saat itu pula es di sana akan pecah dan membuat si Chris ini tewas tenggelam. Dan saat si Joni ini mengatakan kepada si Roger apa yang dia lihat, si Joni pun malah dipecat oleh Roger dan dilarang datang ke rumahnya lagi. call it off. You're not even dressed. Setelah 7 hari berlalu, diperlihatkanlah si Roger ini yang sedang melihat berita di koran. Yang isi dari berita tersebut adalah peristiwa tewasnya anak-anak kecil yang tenggelam dan membeku. Dan untungnya si Roger dan si Chris ini tidak pergi ke tempat tersebut berkat peringatan yang diberikan si Joni kemarin. Keesokan paginya saat kampanye Greg Stilson ini berlangsung, si Joni pun mendatangi tempat tersebut. Karena penasaran dengan masa depan si Greg ini, si Joni pun lantas memegang tangan si Greg ini. Dan akhirnya si Joni pun mengetahui bahwasannya Greg ini di masa depan akan menjadi seorang presiden. Tapi yang mengejutkan adalah si Greg ini menyuruh anak buahnya melepaskan nuklir ke negara lain, sehingga akan terjadi perang dunia ketiga. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa si Greg ini nanti di masa depan akan menjadi pemimpin yang tidak baik dan sangatlah kejam.
Kemudian keesokan paginya si Johnny pun menemui Dr. Sam dan menceritakan fenomena langka yang dia alami, bahwasanya dia pernah mengubah takdir Chris yang akan tewas di dalam danau, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa si Johnny ini bisa merubah takdir seseorang, tapi tidak bisa melihat kemampuan si Johnny ini sendiri. Yang peristiwa tersebut dinamai dengan dead zone atau zona mati. Yang peristiwa dead zone ini tidak bisa dilihat oleh si Johnny sendiri, dan bisa diambil kesimpulan bahwa si Johnny ini bisa merubah masa depan, entah itu semakin baik atau semakin buruk. Pilihan tersebut ada di tangan Johnny sendiri. Dan akhirnya si Johnny pun mengambil keputusan untuk menghabisi hidup si Greg ini dengan senapannya. Yang alasan si Johnny menghabisi si Greg ini agar di masa depan nanti si Greg ini tidak menimbulkan peperangan dan kekacauan. Lantas kemudian si Johnny pun datang ke tempat pidato yang besok pagi akan Greg ini gunakan. Dan kemudian malam harinya si Johnny ini pun tidur di sana untuk menunggu keesokan paginya Greg datang ke situ. Boss, yes. Dan ketika pagi sudah tiba dan Greg ini sudah sampai di tempat tersebut, dan tiba-tiba dan akhirnya karena si Johnny ini ragu-ragu saat menembak, tembakan si Johnny pun meleset. Alhasil si Johnny pun malah tertembak oleh pengawal si Greg ini. Dan akibat tembakan si Johnny ini juga lah akhirnya terbongkar sosok si Greg ini. Yang mana saat si Johnny ini menembakkan tembakan kepada si Greg, lantas si Greg ini malah mengambil anaknya si Sarah untuk melindungi dirinya. Kemudian si Greg pun menemui si Johnny dan menanyai siapa yang menyuruh si Johnny. Tapi si Johnny pun malah memegang tangan si Greg, dan alhasil si Johnny ini melihat masa depan si Greg yang sangatlah suram karena citranya di mata publik sudah terlihat buruk akibat foto yang mengangkat anak Sarah untuk melindungi dari tembakan si Johnny ini. Dan akibat peristiwa tersebut si Greg ini gagal jadi DPR dan akhirnya dia pun bunuh diri. Kemudian saat si Johnny ini berada di detik-detik tewasnya, si Sarah langsung menanyai alasan si Johnny melakukan penembakan ini. Lantas si Johnny pun cuma mengatakan selamat tinggal. Ya, dan itulah nasib si Johnny yang dianggap penjahat biasa yang melakukan percobaan pembunuhan kepada calon anggota DPR. Padahal secara tidak langsung si Johnny ini telah berhasil menyelamatkan ratusan bahkan ribuan nyawa di masa depan. Tamat ending yang sangat mengencritkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal. Padahal tidak bertindak itulah kegagalan yang sudah terjadi. Itu. Sekian saya Cerit mewakili kaum pengangguran yang bingung masa depannya mengucapkan ceki Cerit. Sandal swallow bolong satu.